Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan latihan PAS Fisika. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Keempat bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum sama, yaitu H. Bentuk lintasan bola yang memiliki waktu terlama di udara adalah. Jadi di sini ketinggiannya adalah H. Jadi Y sama dengan H. Jadi ketinggian bolanya ini sama semua. Jadi A, B, C, D. Ini ketinggiannya sama semua. Kemudian yang membedakan adalah jaraknya. Jadi kita lihat rumus jaraknya yaitu X. X ini sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi X ini adalah sebanding dengan T. Jadi X ini sebanding dengan T. Jadi ketika jaraknya jauh, berarti jaraknya tinggi, berarti waktunya juga tinggi. Berarti di sini, lintasan bola yang memiliki waktu terlama di udara adalah yang memiliki jarak terjauh. Jadi, jarak yang terjauh dari sini ke sini, berarti yaitu yang D. Jadi, jawabannya adalah yang D. Jadi, yang B, yaitu D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 20, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Di sini sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian maksimum adalah, jadi di sini diketahui kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 40 meter per second. Ini V0-nya. Kemudian ini sudut elevasinya, yaitu di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian maksimum, yaitu V. Ini kecepatan, yaitu sama dengan berapa. Di sini rumus V, yaitu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Ini rumus V-nya. Ketika mencapai ketinggian maksimum, jadi Y-nya maksimum, maka di sini Vy-nya sama dengan 0. Jadi ketinggian maksimum ini Vy-nya sama dengan 0. Berarti kita cari Vx-nya. Di sini Vy-nya adalah 0. Jadi untuk mencari Vx ini rumusnya yaitu Vx sama dengan V0x. V0x ini rumusnya adalah V0 cos theta. Theta-nya di sini adalah 30 derajat. Jadi sama dengan V0-nya di sini adalah 40 dikali dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 40 dikali setengah adalah 20. Jadi di sini 20 akar 3 meter per second. Jadi ini Vx-nya. Berarti di sini V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan 0. Karena V-nya 0. Jadi V sama dengan akar dari Vx kuadrat. Akar dari Vx kuadrat adalah Vx. Jadi V sama dengan Vx. Jadi Vx-nya ini adalah ini. Berarti di sini hasilnya sama dengan 20 akar 3. Jadi 20 akar 3 meter per second. Jadi ini kecepatan pada titik tertingginya, yaitu 20 akar 3 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 21, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Di sini sin 30 derajat adalah setengah, kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatannya, jadi kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 60 meter per second. Jadi ini kecepatan awalnya, kemudian ini sudut elevasinya, yaitu theta sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian maksimumnya, yaitu Y maksimum atau Ym sama dengan berapa. Jadi rumus dari ketinggian maksimum ini yaitu Ym sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta. Jadi tetanya di sini adalah 30, jadi 30 derajat per 2G. Jadi ini rumus ketinggian maksimum. Kita masukkan angkanya di sini sama dengan V0-nya adalah 60, jadi di sini 60 kuadrat dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah, jadi di sini setengah kuadrat per 2 dikali dengan G-nya yaitu 10. Jadi percepatan gravitasi ini adalah
10. Jadi di sini sama dengan 60 kuadrat adalah 3.600 dikali dengan setengah kuadrat adalah 1/4 per 2 dikali 10 adalah 20. Jadi di sini sama dengan 3.600 dikali 1/4 adalah 3.600 dibagi 4, yaitu 900 per 20. Jadi ini nolnya bisa coret. Jadi 90 dibagi 2 adalah hasilnya 45. Jadi 45 meter. Jadi ini ketinggian maksimumnya 45 meter. Jawabannya adalah yang B. Nomor 22. Sebuah batu dilemparkan dengan sudut elevasi 37 derajat. Sin 37 derajat adalah 0,6. Cos 37 derajat adalah 0,8. Mencapai tinggi maksimum dalam selang waktu 3 second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak mendatar yang dicapai batu dalam selang waktu tersebut sama dengan, di sini yang diketahuinya adalah sudut elevasinya, yaitu theta sama dengan 37 derajat, kemudian mencapai tinggi maksimum dalam waktu 3 second, berarti T sama dengan 3 second. Ini ketinggian maksimumnya. Kemudian di sini percepatan gravitasinya, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya, yaitu X sama dengan berapa. Di sini rumus X yaitu sama dengan Vx dikali dengan T. Berarti kita cari dulu Vx-nya. Jadi di sini rumus Vx sama dengan V0x. Jadi rumus V0x ini adalah V0 cos theta. Jadi tetanya di sini adalah 37 derajat. Jadi di sini kita cari terlebih dahulu V0-nya. V0-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus Vy, yaitu Vy sama dengan V0y min Gt. Di sini Vy-nya adalah 0 karena mencapai ketinggian maksimum. Jadi tinggi maksimum ini mengakibatkan Vy-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan pada sumbu y-nya adalah 0. Jadi di sini 0 sama dengan V0y. Kita cari V0y-nya. Jadi V0y min 10 dikali dengan T-nya adalah 3. Jadi dikali 3. Jadi di sini 0 sama dengan V0y min 10 kali 3 adalah 30. Jadi ini dipindahkan ke sini. Jadi V0y sama dengan 30-nya dipindahkan ke sini jadi positif, jadi 30. Jadi V0y-nya ini sama dengan 30 meter per second. Jadi ini V0y. Rumus dari V0y adalah V0 sin theta. Jadi tetanya di sini adalah 37 derajat. Jadi sama dengan 30. Jadi V0 dikali dengan sin 37 derajat adalah 0,6. Jadi sama dengan 30. Jadi ini V0 dikali 0,6 adalah 30. Maka V0 sama dengan 30 dibagi dengan 0,6. Ini bisa dihilangkan desimalnya, yaitu dikali 10. Jadi dikali 10 sama dengan 300 per 6. Jadi hasilnya di sini 300 dibagi 6 adalah 50. Jadi V0-nya adalah 50 meter per second. Ini V0-nya, kita masukkan ke sini V0-nya, jadi sama dengan 50 dikali dengan cos 37 derajat adalah 0,8. Jadi sama dengan 50 dikali 0,8 adalah 40. Jadi Vx-nya sama dengan 40 meter per second. Jadi ini Vx-nya. Jadi jarak terjauhnya di sini sama dengan Vx-nya 40 dikali dengan waktunya, yaitu T sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 40 dikali 3 adalah 120. Jadi di sini hasilnya 120 meter. Jadi ini jarak terjauhnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 23, seorang sniper menembak musuh yang berada di atas gedung pada ketinggian 160 meter dari tanah dan jarak mendatarnya 320 meter. Jika sudut elevasi 45 derajat, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, maka kecepatan awal yang harus diberikan agar mengenai musuh adalah, di sini yang diketahuinya adalah ketinggiannya, yaitu Y sama dengan 160 meter, kemudian jarak mendatarnya
berarti X sama dengan 320 meter. Di sini sudut elevasinya adalah 45 derajat, berarti theta sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan berapa. Untuk mencari V0 ini, kita gunakan rumus X terlebih dahulu. Jadi rumus X ini sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi di sini X-nya adalah 320 sama dengan Vx ini, yaitu rumusnya Vx sama dengan V0x. Jadi V0x ini adalah V0 cos theta, theta-nya adalah 45 derajat. Jadi di sini sama dengan V0 cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Jadi di sini Vx-nya sama dengan setengah akar 2 dikali dengan V0. Jadi setengah akar 2 V0. Maka kita masukkan Vx-nya ini, yaitu setengah akar 2 V0. Ini Vx-nya dikali dengan T. Jadi ini persamaan yang pertamanya. Maka kita gunakan rumus Y. Di sini Y rumusnya yaitu sama dengan V0Y dikali dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus Y-nya, V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Di sini kita cari dulu V0Y-nya. Jadi V0Y yaitu sama dengan V0 sin theta. Theta-nya adalah 45 derajat. Jadi sama dengan V0 dikali dengan setengah akar 2. Jadi sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi V0Y-nya sama dengan setengah akar 2 V0. Jadi ini V0Y-nya, kita masukkan ke sini. Di sini Y-nya adalah 160 sama dengan V0Y-nya adalah setengah akar 2 dikali V0 dikali T. Jadi V0Y-nya adalah setengah akar 2 V0, kemudian dikali T min setengah, G-nya adalah 10 dikali dengan T kuadrat. Jadi kita cari T-nya. Jadi di sini setengah akar 2 V0T ini nilainya sama dengan ini. Jadi setengah akar 2 V0T ini nilainya adalah 320. Jadi di sini 160 sama dengan 320. Jadi setengah akar 2 V0T-nya ini adalah 320 dari sini. Jadi di sini min setengah dikali 10 adalah 5. Jadi di sini 5 T kuadrat. Jadi ini bisa ditukar dengan ini. Jadi di sini 5 T kuadrat sama dengan 320 dikurangi dengan 160. Jadi 5 T kuadrat sama dengan 320 dikurangi 160 adalah 160. Jadi T kuadrat sama dengan 160 dibagi dengan 5. 160 dibagi 5 sama dengan 32. Jadi T kuadrat sama dengan 32. Jadi T-nya sama dengan akar dari 32. Akar dari 32 adalah akar 16 dikali dengan akar 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar 16 adalah 4. Jadi 4 akar 2 second. Jadi ini T-nya. Maka kita masukkan ke sini T-nya. Jadi 320 sama dengan setengah akar 2 dikali V0 dikali dengan T-nya adalah 4 akar 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan 320 sama dengan setengah akar 2 dikali 4, ya adalah setengah kali 4 adalah 2, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Jadi di sini 4 V0. Maka V0 sama dengan 320 dibagi 4. 320 bagi 4 adalah 80. Jadi V0-nya adalah 80 meter per second. Jadi ini hasilnya. Kecepatan awalnya adalah 80 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan latihan pas fisika.